Oke, waktu sepertinya sudah menunjukkan pukul 5 ya Ustadz ya. Eh, Hmm. izin saya buka dulu ya. Baik, baik, silakan, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas kehadirannya dan rekan-rekan sekalian insan Astragrafia dan mungkin keluarga dari karyawan dan alumni Astragrafia. Eh, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah dipertemukan kembali di pertemuan tahsin online ini. Dan juga salawat serta salam kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana harapannya kita kelak mendapat syafaat. Baik, Amin. eh, untuk ini untuk mempersingkat waktu mungkin eh, karena pesertanya sudah ada sekitar 7 orang ya Ustadz ya. Mungkin eh, bisa langsung dimulai saja untuk ini kajian tahsin online. Tafadhol Ustadz, eh, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu Waalaikumsalam. wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memasuki pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang makharijul huruf, terkait huruf-huruf yang terletak di halqi, yang di tenggorokan. Nah, pentingnya kita belajar makharijul huruf ini dari A sampai ke Ya, sebagaimana ungkapan para ulama, diantaranya Al-Imam As-Sindi. Kata beliau, "I'lam anna hadzal baba min ahammi abwabit tajwid." Ketahuilah bahwa bab makharijul huruf termasuk bab yang paling terpenting dalam ilmu tajwid. Wajibu ayya'tani bihi bi'itqanihi kullu man arada ayyaqra al-Qur'an al-Majida. Jadi siapapun yang ingin belajar, ingin membaca Al-Quran, maka wajib baginya memperhatikan secara sempurna makhraj dan sifat-sifat huruf. Nah, kita akan lanjutkan. Hari ini akan belajar huruf-huruf yang keluar dari lisan, dari lidah. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah makhraj huruf lisan. Makhraj lisani. Huruf-huruf yang keluar pada lisan atau terletak pada lisan, pada lidah. Jadi ada 10 makhraj, ada 10 tempat, dan 10 tempat itu terdiri dari 18 huruf hijaiyah yang letaknya ada di lidah. Ada namanya pangkal lidah, ada namanya tengah-tengah lidah, ada namanya ujung lidah. Jadi ada beberapa nama yang nanti kita akan sampaikan. Nah, khusus untuk hari ini, kita akan belajar huruf yang terletak pada lisan ini
yaitu huruf yang letaknya di pangkal lidah, yaitu huruf qa, qaf, dan kaf. Qa dan ka. Inilah materi yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, di mana letak makharijul huruf qa, qa, qa? Jadi qa ini dia merupakan huruf yang terletak di pangkal lidah, aqsal lisani, yang dekat-dekat anang lidah, dan dia bertemu dengan langit-langit bagian atas. Jadi pangkal lidah kita nih, Bapak, ada paling pangkal sekali. Pangkal sekali ini kan ada, nanti ditarik pangkal lidahnya menyentuh ke langit-langit yang lunak sekali. Jadi langit-langit ini ada beberapa bagian, ada langit-langit yang lunak, ada langit-langit yang keras. Nah, kalau nanti dia ko itu berarti dipangkal sekali. Nah, lihat gambarnya di sini. Jadi gambar yang warna biru ini, nah ini adalah langit-langit yang lunak sekali. Tapi nanti kalau ke arah tengah lagi, mendekati warna kuning ini agak keras. Makanya ini nanti letaknya huruf kaf. Tapi kalau yang ko ini, dia di pangkal lidah sekali, menyentuh apa namanya, menyentuh langit-langit yang lunak. Nah, cara melafalkannya, jadi dibenturkan. Pangkal lidah kita ini dibenturkan. Misalnya, ko, ko. Coba semuanya, ko, ko. Dibenturkan. Jadi jangan sampai misalnya gini, ko, ko. Nah, itu namanya nggak dibenturkan. Harus ada benturannya. Tek, tek, tek. Harus ada benturannya. Ko, ko, ko. Maka dia di atas. Nah, dalam mengucapkan ko ini, bibir tidak perlu ngonyong ke depan. Misalnya, oh, salah. Oh, salah. Cukup dengan membuka mulut, ko, 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 ko. Nah, tapi, ini ada tapinya, dalam melafalkan ko ini, jangan sampai ditarik sekali ke belakang. Karena kalau ditarik ke belakang nanti, dia itu wilayah huruf gho. Gho dia ditarik sekali. Gho. Tapi kalau ko, dia agak ke depan sedikit. Baik. Sifat yang muncul, pertama, dia tertekan. Ko, 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 ko. Bapak, Ibu boleh mengikuti saya. Ko, ki, u. Dibenturkan ya tidak boleh. Ko, ko. Tapi ko ada benturannya. Yang kedua, dia tidak boleh keluar nafas atau jahar. Jadi misalnya ko, salah. Ko, 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 ko. Ingat jangan sampai ditarik terlalu ke belakang. Nanti itu wilayah huruf go. Ya, dia agak depan sedikit. Tapi jangan terlalu depan, nanti wilayah ka. Ya, ko, ko. Yang ketiga, dia memantul. Nah, bagaimana mantulannya? Ketika dia sukun, pantulannya begini. Ko, ako, 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 iko, iko, uko, uko. Nah, kira-kira pantulannya seperti itu. Jadi ada pantulannya. Pantulan kof ini tergantung dia apakah ada tasdid atau tidak. Kalau nanti dia tidak ada tasdid, maka refleks. Misalnya, katakanlah falaqo, falaqo. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi dia refleks pantulannya. Tapi kalau dia ko tersebut
bertasydid, nah, maka pantulannya seperti ini. Misalnya bil haqqi, maka cara membacanya adalah bil haqqo, bil haqqo. Jadi ada jeda sedikit untuk menampakkan sifat atau tanda tasydid. Yang ketiga, yang keempat, sifat huruf ko ini, lidah kita, tengah-tengah lidah kita, dia ke langit-langit. Namanya al-isti'la. Ko, ko, ko. Jadi angkat tengah-tengah lidahnya ke langit-langitnya. Ada langit-langit, angkat ke tengah-tengah lidahnya, ke tengah langit-langitnya. Nah, yang kelima, lidah tetap masih ada jarak dengan langit-langit. Jadi ada terpisah. Ko, jangan sampai ko. Nah, kalau ko nanti dia malah lidahnya nempel ke langit-langit, dan itu salah. Dia masih ada jarak antara lidah dengan langit-langit. Ko, ko. Yang terakhir ada namanya sifat al-ismat. Dalam pengucapannya itu agak terberat, agak tercegah, agak tertahan. Ko, ko, ko. Baik, Bapak Ibu Allah muliakan, kita latihan mengucapkan huruf-huruf ko pada kalimat ini. Lihat bibir saya sambil diikutin ko semuanya. Ri, ri, jadi tidak boleh ri tapi ri, ada benturan. Ri, ada benturan. Jadi pangkal lidah kita terbentur dengan gus, dengan langit-langit yang lunak. U, u, bako, bako, bako. Coba saya baca. Qaqiqu, bako. 1, 2, 3. Qaqiqu, bako. Kita baca lagi warna merah. Agak tinggikan suaranya. Qaqiqu, bako. Semuanya. Qaqiqu, bako. Kemudian nomor 2. Qaniqaqna minal muqanimaqiqan. Kita ulangi lagi. Qaniqaqna minal muqanimaqiqan. Warna merah. Qaniqaqna minal muqanimaqiqan. Qaniqa. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi baik Bapak Ibu Allah muliakan, coba kita baca satu orang untuk membaca di slide yang ada. Silakan siapa dulu untuk latihan. Boleh Ustadz mungkin dari saya. Fadol. Ya, yang atas warna hitam. Fadol. Qaqiqubaq. Nah, dinampakkan lagi benturannya, terutama yang kasrah. Qi, yang ini qi, tidak qi, qi, benturkan lagi. Ulangi. Qai. Ya, terus. Baqo. Iya, benar. Warna merah, silakan ulangi lagi. Qaqiqubaq. Jadi tidak ada oi, jangan bergeser lidahnya. Langsung saja oi, tidak boleh oi, oi, jangan digeserkan lidahnya. Oi, oi, ulangi. Qaqiqubaq. Baik, barakallahu fiik. Terus nomor 2 yang warna hitam.
Uqan khaliqna minal Ayo mantul, mantul. Qalqala. Qalqala sifatnya mantul. Qalqala ulangi dari qalqala. muqna Ulangi lagi. Qalqala. qaqna Ah, bagus seperti itu. Baik, lanjut. Minal. minal muqni maqiqan qaniqan. Jadi, nanti tinggal lagi benturkan agak kencang dalam pengucapan ko-nya. Qaniqa, ko, ko. Benturannya itu kurang kurang terlihat ya. Terus warna merah. Ulangi lagi. Qan Kurang qani kuat. Ku, ku. qan qan qaniqna minal muqni maqiqan qaniqan. Masya Allah, barakallahu fiik. Nanti ada hukum yang insya Allah akan kita dalami nanti terkait pelafalan ini. Misalnya ada tanwin ketemu dengan ko, maka dia ikhfa cara membacanya. Qong, ko, qoni. Sama juga dengan ini. Maqiqan qaniqa. Jadi eh, intinya dalam melafalkan ko ini, maka benturkan pangkal lidah kita ke arah atas ini, ke langit-langit yang lunak ya. Ingat, kalau dia tidak terlalu ke atas, nanti letaknya malah ke K. K. Jadi naikkan saja ke atas, tarik ke atas. Ko, 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 ko. Seperti itu. Baik, silakan siapa mau mencoba lagi? Saya Ustaz. Silakan Pak, Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Bab. Baik, saya perbaiki yang kasrahnya kurang tebal dan kurang tempel. Li, li, ulangi. Ki, ko, Li, ko, ki, bab. nah, itu mendekati K itu. Hampir ke K. Naikkan lagi ke atas. Koki, jangan koki, ki, ki, ki. Masih tarik ke atas. Ulangi. Yang kasrah saja. Ko, ki, bab. Masya Allah. Terus, ulangi. Ko, ki, bab. Nah, nomor dua. Ko, dua. Ya, Ku, ko, ulang. Ku, ulang. koni, na, minal, mukni, maki, kon, koni, ko. Masya Allah. Bapak, coba diulangi yang ini. Minal muqoni. Pantulannya kurang terlihat. Ulangi. Minal, mukni, Baik, barakallahu fiik, bagus. Ulangi lagi yang nomor satu ini, warna merah. ku, kon, koni, na, minal, mukni, maki, kon, koni, ko. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, sebelum kita lanjutkan satu lagi ya, perhatikan saya dalam membaca tanwin, ini namanya tanwin, ketemu dengan ko, atau tadi nih, tanwin, ketemu dengan ko, maka suaranya itu didengungkan, disamar-samarkan dan didengungkan, ditahan seperti Qong, ditahan lama saja. Qong, baik. Satu lagi silakan.
Ada Pak Ferzi. Pak Ferzi, boleh? Ibu Retiana Wisari. Silakan Bapak Ibu peserta yang bisa open mic. Pak Syuhada. Baik. Saya ulangi lagi, perhatikan pengucapan yang ko-nya. Jadi agak tekan dan ada benturan. Kopi bangko. Kopi bangko. Kong koni kona minal mukoni maqi kong koni dibenturkan suaranya. Qani qaqna minal muqani maqiqan qaniqa. Nah, kira-kira seperti itu pengucapannya. Jadi saya ulangi lagi, tarik lidahnya ke atas, pangkal lidahnya ke langit-langit yang lunak ya, langit-langit yang lunak. Kemudian dia harus ada benturannya. Ingat, jangan sampai keluar angin. Misalnya ke, cukup ko, 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 ko. Saya Tapi ulang. Bapak Ibu Allah melihat. Coba kita praktekkan huruf-huruf ko tadi dalam kalimat yang ada dalam Al-Quran. Silakan dari ko fathah, ko, ko, kemudian kasrah, qi, bako. Tape satu orang, satu baris. Silakan. Siapa dulu? Saya Pak Ustaz. Silakan. Ayo, yang ko fathah Al-Baqarah 29 sampai At-Tur 27. Khalaqa. Ditebalkan lagi ko-nya. Khalaqa, tebalkan lagi. Khalaqa. Bagus. Terus. Wa waqahu. Ko-nya kurang tebal. Ulangi lagi. Wa waqahu. Ko-nya ada alif panjang. Kohum. Ulangi. Wa waqahu. Barakallahu fiik. Terus. At-Tur 27. Wa waqana. Ko panjang. Wa waqana. Baik, koreksi nanti untuk pelafalan ko, Bapak kurang tekan dan kurang tebal. Kurang tekan, tekan saja. Wawakona. Wa waqana. Gitu, Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, silakan berikutnya. Ko yang berharakat kasrah. Tafadhal. Boleh Ustaz, saya. Silakan Pak. Go. Wa aqimu. Ya, nanti itu nya jangan sampai ke bawah lidah, apa namanya, pangkal lidahnya. Naikkan ke atas. Jangan tapi naikkan ke atas. Wa aqimu. Baik, bagus. Terus Qismatu. ini dibaca tun. Gimana Ustaz? Tun. Qismatun dibaca apa adanya? Qismatun. Qi. Kurang tekan, kurang benturan. Qi. Qi. Ulangi. Qismatun. Masya Allah. Ditekan ya, dibenturkan. Terus. Saqiton. Sanya panjang. Saqiton.
Masya Allah, barakallahu fiik. Taib, silakan yang berharokat dhamma. Ya, Pak Ustaz. Ya. Silakan, Pak. Allamal Qur'ana. Oke. U-nya coba tebalkan lagi. Allamal Qur'ana. Masya Allah, terus lanjut Pak Rudi. Yaqulu. Tebalkan lagi. Yaqulu. Masya Allah, terus. Taqumu. Taqumu. Jadi nanti ditebalkan ya. Ada kaidah kullul isti'la mufakhamah. Jadi setiap huruf isti'la ini ditebalkan. Nah, ko ini bagian daripada huruf isti'la. Taqu, tu ditebalkan. Baik, jazakallah khair Pak Rudi. Lanjutkan, silakan. Mas Daru start tadi dari Mas Daru yang ini yang open mic. Bentar lagi. Oh, silakan yang berharakat sukun. Fadhal. Siapa? Al-An'am 94. Pandaru, fadhal. Itu tadi Pandaru tuh ya. Ya, Iya. lagi nggak apa-apa. Siap, Ustaz. Oh. Baik, silakan. Siapa? Ayo, fadhal. Pak Suhada, bisa? Pak Boleh, Suhada, Pak Ustadz? silakan Pak Suhada. Khalaqnakum. Tebalkan pantulan ko. Ya saya khalaqna, tebalkan. Khalaqnakum. Bagus. Muqtadira. Oke, di-nya pendek. Muqtadira. Bagus. Terus. Wa aqbalu. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita sudah selesai mengucapkan huruf ko. Sekarang kita pindah ke huruf kaf. Kaf. Ka. Jadi dia aqsal lisani min asfali makhrajil qaf qalila. Jadi pangkal lidah ini diturunkan ke bawah sedikit dari tempat keluar huruf qaf. Nah, kalau kan dia menyentuh langit-langit yang keras, yang lunak, mohon maaf, yang lunak. Tapi kalau kaf dia agak ke tengah sedikit. Dia sudah menyentuh langit-langit yang keras. Ka, 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 ya, ka. Nah, taib ka. Tapi nanti dia dalam mengucapkannya itu jangan sampai juga terlalu ke depan ya lidahnya. Misalnya ka, itu salah dia. Jadi bergeser sedikit ke tengah-tengah ya dari ko ke ka. Jangan sampai terlalu ke sini. Kalau nanti ke sini, nanti dia malah keluar huruf apa namanya? Keluar angin yang berlebihan. Ka, itu salah dia. Cukup ka, 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 ka. Baik. Yang pertama sifat yang muncul tekan. Ka, ka, ka. Tetap dia ada benturan. Ka ada benturan. Pangkal lidahnya ada benturan dengan gusi yang keras. Dengan langit-langit yang keras. Kakiku, kakiku. Yang kedua, dia ada alhamsu, ada hamasnya. Jadi keluar angin. Ingat, jangan sampai lidah kita ini terlalu ke depan. Seperti salah. Salah. Cukup harus dibenturkan. Ka. Kemudian lidah dan gusi masih ada longgar. Ada jarak. Ada rongga. Kemudian al-istifal, ini kebalikan dari isti'la. Kalau isti'la lidah dia terangkat ke atas, itulah huruf ko, tapi ini lidah kita datar. Ka, sampai ke pelataran mulut.
dan pengucapannya dia agak tertahan. Ka, 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 ka. Nah, kesalahan kita dalam melafalkan ka ini seperti kayak gini. Ke. Nah, salah juga tuh. Dia nggak ada apa? Nggak ada benturan. Atas salahnya juga ketika lidah kita malah ke tengah-tengah. Ka, salah dia. Jadi biasa ka, ka, tekan. Tapi Bapak Allah muliakan, ikutin saya. Tekan kaki bak, 1, 2, 3. Kakiku bak. Ingat, rumusnya tadi dibenturkan dan jangan sampai lidah kita terlalu menengah. Seperti kaki, salah. Biasa saja. Kakiku bak. Kakiku bak. Bukan kanikak laminal mukni makikan kanika. Bukan kanikak laminal mukni makikan nikah. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi secara umum kalau orang Mesir biasa mengajarkan kita melafalkan ka, senyum saja. Ka, nggak boleh ko, ka, senyum saja. Silakan siapa yang mau praktek, tolong. Ya Ustaz. Ya, tafadhol Pak. Enggak. Kakiku bak. Bagus. Kakiku bak. Nah, desis yang terakhir tuh itu jangan karena pengaruh itu, karena pengaruh lidahnya terlalu ke depan. Bak saja, jangan bak. Itu nanti dia malah ke depan tuh. Bak, ulangi lagi yang desisnya, yang ini, yang sukun. Bak. Nah, gitu saja ya. Baik, lanjut. Nomor 2. Bukan kanikak naminal mukni makikan kanika. Masya Allah, barakallahu fiik. Sebelum kita lanjutkan, perhatikan tanwin. Tanwin ketemu dengan ka, maka dia ikhfa. Kan ka didengungkan dan ditahan. Oke, ulangi yang nomor 1, yang warna merah. Ku kanikak naminal mukni makikan kanika. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi nanti koreksi sedikit ya, ketika melafalkan ka, senyum saja, jangan kau tapi ka, sehingga bunyinya kan ka, nggak boleh kau kan ka. Jadi dia senyum saja dalam melafalkannya. Satu orang lagi, silakan. Siapa? Ada Pak Daru. Boleh, Tat? Silakan Pak Daru. Kakiku bak. Bagus. Kakiku bak. Bagus. Masya Allah, terus. Bukan kanikak naminal mukni makikan kanika. Nanti yang ka setelah ikhfa itu jangan bergeser ke tengah, ke hujung lidahnya. Kan ka, jangan kan ka, itu namanya bergeser tuh. Terlalu ke depan lidahnya. Ulangi dari makika. Makikan kanika. Baik, terus warna merah. Bukan kanikak naminal
nikmati kang kanika. Masyaallah, barakallahu fikum. Baik, Bapak Ibu Allah muliakan, kita praktekkan huruf K ini ke kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Silakan satu orang, satu baris. Pak Suhada, boleh dimulai? Boleh Ustaz? Silakan. Ka'annahum Bagus. ka'sa Mantap. wa ma kanu Kurang tekan K-nya. Wa makanu. Ulangi. wa ma kanu Nanti Bapak kurang tekan aja ya, tekan saja. K. ka Gitu, ditekan wa melafalkannya. ma kanu Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, silakan berikutnya K berharokat kasrah. Pak Rudi, boleh? Pak Rudi, infonya sedang meeting, Ustaz. Oh Jadi iya, baik. Pak ini pasif dulu gitu. Mungkin yang lain, mungkin Yang lain akhwatnya ada yang silakan. berminat open cap. Pak Fakhriyah Salsabila. Fakhriyah Salsabila ada. Pak Desan Adi Nugraha mau mencoba? Tadi kayaknya Pak Heri open mic, Ustaz. Pak Heri, fadal Pak Heri, fadal. Silakan. Ya, yang K berharokat. Watadkiri. Ayo, Q-nya ada ya mati panjang. Watadkiri. Masya Allah, barakallahu fiik terus. Al-Hakim. Mantap, Masya Allah. Terus, Walakin. pendekkan Q-nya. Walakin. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan. K berharokat dhamma. Silakan. Saya Ustaz. Ya, betul. Kulu Masya Allah, terus. alaikum Pas. Terus. wujuhakum. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, untuk pelafalan K yang dhammah ini, ingat, dia suara menyempit. Ulu, jadi bukan kalau kita ucapkan salam tuh assalamualaikum, bukan kum, tapi kum, gitu ya. Baik, kita terakhir, silakan K berharakat sukun. Pak Terzi atau siapa saja, sepotong. Saya lagi Pak Ustadz, kalau nggak ada. Silakan. Ayo. Al-Mukarramin. Masya Allah, terus. Ahlakna. Masya Allah, lanjut. Lazikra. Masya Allah, barakallahu fiikum. Baik, Bapak Ibu Allah muliakan, perhatikan nanti dari sisi perbedaan ya antara ko dan ka. Ko dia menyentuh yang lunak, tarik agak ke atas ke dalam. Nah, kemudian kalau ka bergeser dikit ke atas. Ko, ka, ko, ka, ko, ka. Paling sederhananya, biasa orang Mesir ngajarin kita itu, ko marah, ko ka senyum, ka, ko ka. Dan penekanannya itu sama. Hanya sifat-sifat tertentu diantaranya ko ada qalqalah, sementara ka dia hanya hamas saja atau dasis saja. Baik, coba kita latihan perbedaan penyebutan huruf hamzah, ain, kaf, dan qaf
ikutin saya. Ta. Kemudian ain, ta. Kemudian kaf, ta. Kemudian ko, ta, ko. Saya ulangi. Ta. Kemudian ta. Kemudian tak. Kemudian toko. Silakan satu orang satu baris dari Ya, Ustaz. takulu. Silakan. Ta'kulu Pas. Sekarang ain. a'ma Ulangi. a'ma Bagus. Jadi memecah suaranya ya. Sudah betul tuh. Terus. akram Nah, itu lidahnya jangan sampai bawa ke depan. Agak tengah sedikit. Benturkan. akramu Bagus. Ko. aqwamun Wanya panjang. aqwamun Masya Allah, barakallahu fiik. Lanjutkan. Siapa? Saya Pak Ustaz. Pak Suhada. Betul. Fatun. Jadi dia dalam melafalkan hamzah tuh kayak ada ngerem. Fatun. Ulangi. Fatun. Bagus. Nati. Kurang pecah suara ainnya. Nati. Nati. Bagus. Sakrotun. Ayo, hamasnya nampakkan. Sakrotun. Sakrotun. Hamasnya masih kurang nampak. Sakrotun. Baik, bagus. Terus. Haru. Nah, pantulan dengan huruf berikutnya mengalir. Taqaharu. Haru. Masya Allah, barakallahu fiik. Lanjutkan kolom ke di bawahnya. Akhta'na. Silakan. Saya Pak Ustaz. Pak Heri Pandaru. Ayo, baru. Akhta'na Bagus. ba'dihi Pas. ladzikra Ulangi lagi. ladzikra Bagus. Terus. ruziqna. Nah, ketika na itu tipiskan dikit apa namanya? Kolah ko-nya. Lihat saya. Ruziqna. Jangan ruziqoda. Jangan. Ruziqna. Tipiskan kolahnya dikit. Ulangi. Ruziqna. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Silakan. Satu lagi. Siapa? Saya Pak Ustaz. Silakan Pak. Ayo. Betul. Imtalati Pas. Terus. ina Dipecahkan suara ain. Koi. atina Itu koi. Koi. atoina sorry Pak. Ya, ta. Atoina Masya Allah. Terus. yuk siru Masya Allah. Terus lanjut. ya Masya Allah. Barakallahu. Baik. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Baik, Bapak Ibu Allah muliakan. Jadi kita bisa menyimpulkan untuk dua huruf ini ya. Ko dan ka. Ya secara makhraj dia sama-sama huruf lidah. Hanya saja kalau ko ini dipangkal sekali, kalau ka ini dia agak bergeser sedikit. Kemudian dua-duanya ini harus dibenturkan. Ko, ka, ko, ka, ko, ka. Kelemahan atau kesalahan dalam mengucapkan ko ini tidak dibenturkan. Misalnya ko, salah dia. Atau ka harus dibenturkan. Ko,
to, ka, harus dibenturkan. Baik, saya kira demikian materi yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mempraktekannya ketika membaca Al-Quran. Saya serahkan kepada pembawa acara. Silakan. Syukron, Ustadz atas ini kajian tahsinnya. Semoga dapat kita pelajari bersama dan kita praktikkan saat membaca Quran agar bacaan kita bisa lebih sempurna. Masya Allah. Mungkin dikarenakan materinya sudah habis dan bertepatan juga dengan sudah memasuki waktu maghrib, izin saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh. Ya, izin saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran, jazakumullah khair. Ustaz. Pamit Pak.